hamba Allah di Jawa Timur nih Habib. Pertanyaannya adalah saat ini sedang ramai tentang dukun. Katanya si dukun dia punya kakek pernah kawin sama jin dan kakeknya pernah menjadi guru dari jin. Apakah memang ada hal-hal seperti itu katanya Habib? Yang pertama, saya tidak pernah menghadiri pernikahan antara manusia dan jin. Sehingga saya tidak pernah tahu apakah bisa pernikahan antara manusia dan jin, tapi zahirnya mengikuti kepada akal dan nakal bahwa pernikahan antara beda alam seperti ini adalah sesuatu yang mustahil untuk terjadi. Ya, tapi memang banyak sekali kisah-kisah yang aneh begitu, yang di luar pikiran kita, akal kita. Tapi saya pribadi dari apa yang saya baca dan apa yang saya ketahui dari nakal dan akal, bahwa hal yang seperti ini sulit untuk terjadi karena mereka memiliki alam yang berbeda. Bagaimana mau nikah, mau bikin hajatannya kayak gimana ya, mau nanggep apa kita nggak tahu juga. Jadi artinya itu lebih dekat kepada khurafat, lebih dekat kepada kisah-kisah yang dusta, yang bohong. Tapi adanya keberadaan jin itu betul ada. Ya, keberadaan jin itu betul ada. Ya, keberadaan jin itu betul ada, dan mereka ada yang beriman, ada yang tidak beriman, dan mereka ada orang, bahkan sebagian kutub siar juga menceritakan beberapa sahabat yang ikut menjadi beriman kepada Nabi dari jin. Bahkan Ifrit minal jin pernah diikat sama Nabi Muhammad SAW di masjid kota Madinah, di masjid Nabawi. Rasulullah SAW pernah diikat. Kemudian Rasulullah SAW katakan, lepaskan Ifrit ini. Ditanya kenapa Rasulullah, kata Rasulullah SAW, saya teringat doa saudara saya Sulaiman. Nabi Sulaiman berharap kepada Allah tidaklah diberikan kerajaan yang serupa seperti kerajaannya, tidak sebelumnya dan tidak sesudahnya. Dan pada saat kerajaan Nabi Sulaiman, Ifrit ini adalah orang yang paling dibanggakan. Kata Nabi Muhammad, kalau saya mau, saya bisa jadikan Ifrit ini saya jadikan mainan anak-anak di kota Madinah, diikat di masjid, saya jadikan mainan. Ini yang paling dibanggakan pada zaman Nabi Sulaiman, tapi dijadikan mainan pada. Tapi Rasulullah SAW, saya jaga hati Sulaiman, karena Sulaiman meminta kepada Allah tidak diberikan kerajaan yang serupa seperti kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Artinya kehidupan jin itu ada, namun kalau sampai menikah dan lain sebagainya, itu sesuatu yang lebih dekat kepada yang tidak pasti bagi saya ya. Tapi kita dengar lagi, kita minta mikrofonnya dinaikkan lagi, dan insya Allah menambah wawasan kita. Imtithalul amal khair min salakil adab. Memang ada khilaf ulama antara Ibnu Hajar dan Romli kalau nggak salah, apakah boleh nikah dengan jin. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Artinya kita pernah dengar salah satu ulama mengambil pendapat yang boleh sehingga dia zuhud sama jin. Allah alam, ini kisah ya, kebenarannya juga perlu dipertanyakan lagi. Walhasil gini loh, kita kalau dibilang mungkin, oke. Kemudian jangan terpikir ke sana, gurunya jin, santrinya jin, nikah sama jin, kakeknya jin atau apapun lah. Sekarang apa yang dia bawa gitu loh. Kita fokus lebih baik, untuk menurut saya fokus ke sana aja. Dia ini bawa apa? Kita nggak mau tahu dia ilmunya dari jin, punya santri jin, punya guru jin. Dia bawa apa sekarang? Kalau dia yang dia bawa sesuai dengan syariat, ahlan wa sahlan, kita ambil. Yang dia bawa manfaat kepada umat, ahlan wa sahlan, kita ambil. Kalau yang dia bawa melanggar syariat Nabi Muhammad, guru enti siapapun, tidak kita terima. Nah, itu bagi al-faqir lebih condong apa yang dia bawa gitu. Intinya bawa apa sekarang? Yang dibawa ini kita nggak mau tahu dari mana. Inti bawa hal yang baik, ahlan wa sahlan. Jangankan inti muslim, jadi orang kafir kita terima selama itu baik. Nah, kalau yang inti bawa jelek, inti ngomong dari siapapun tidak kita terima. Sehingga kita tidak dibawa ke hal-hal yang tidak pasti gitu loh. Nah, udah mengaku apa silahkan, mau ngaku nikah sama jin, mau ngaku punya santri jin, ngaku
kakeknya termasuk bangsa jin, fadhal. Kita nggak mau tahu itu, yang kita ingin lihat apa yang ente bawa, apa yang ente hasilkan, apa yang ente ucapkan, ente ngajak kemana, arahnya apa, manfaatnya apa. Pertama, melanggar atau tidak syariat Nabi. Kedua, manfaat atau tidak untuk umat. Selama melanggar syariat Nabi, harus kita tolak. Tidak melanggar syariat Nabi, nggak ada manfaatnya untuk umat. Mau apa? Kita buang-buang waktu, gitu loh. Buang-buang waktu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang tidak ada perlunya, tidak ada manfaatnya, tinggal mau apa? Masih banyak pekerjaan yang bermanfaat baik agama kita ataupun dunia kita. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula, maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.